Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ghafiril dzunub an ba'di ibadihi mahjub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul marghub. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mahbub. Syahadatan tunjina minal azabi wal hub. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah ini. Tidak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada baginda kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah, sampai hari akhir nanti. Para muhibbin rahimakumullah, as-suratul ashirah min suwaril Quran, suratu Yunus. Surat yang ke-10 daripada surah-surah yang ada di dalam kitab suci Al-Quran adalah surat Yunus. Ayatuha tis'un wa mi'ah. Surat Yunus ini ayatnya berjumlah 109 ayat. Dinamai surat yang ke-10 ini dengan surat Yunus karena di dalam surat yang ke-10 ini ada menceritakan, mengisahkan tentang Yunus dan kaumnya. Seperti di dalam ayat 98 firman Allah Subhanahu wa taala, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunusa lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi bil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin." Arti daripada ayat tersebut adalah tidak berguna iman sesuatu penduduk kampung yang mana mereka itu beriman setelah menyaksikan atau merasakan azab Allah. Satu penduduk yang ingkar kepada Allah, kemudian begitu turun ke penduduk itu azab Allah, baru mereka beriman. Nah, iman seperti itu tidak ada gunanya lagi. Illa qauma Yunus, kecuali kaum Nabi Yunus, kecuali umat Nabi Yunus. Mereka itu beriman setelah menyaksikan azab akan menimpa mereka. Allah selamatkan mereka dari azab kehinaan pada kehidupan dunia ini, dan Allah berikan kepada mereka kaum Nabi Yunus kesenangan sampai akhir ajal. Para muhibbin rahimakumullah, ini keistimewaan yang Allah berikan kepada kaum Nabi Yunus. Biasanya satu kampung atau negeri yang ingkar kepada Allah, yang tidak mau menurut ajakan Rasulullah, kampung itu akan diturunkan azab. Kalau azab sudah turun, mereka beriman, imannya kada berguna lagi. Kecuali kaum Nabi Yunus ini. Mereka ingkar kepada Nabi Yunus,
Allah menurunkan azab, mereka beriman, Allah terima imannya. Allah selamatkan mereka. Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya beliau berkata, ini khusus untuk umat Nabi Yunus saja. Tidak ada umat yang lain diberikan keistimewaan seperti itu. Para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana kita mengetahui dari sejarah Fir'aun dan kawan-kawannya mengepung Nabi Musa alaihissalam. Begitu Fir'aun dan kawan-kawannya sampai di tengah laut, laut kembali berkumpul, laut kembali bersatu, Fir'aun dan jemaahnya tenggelam. Fir'aun beriman kepada Allah saat itu, tapi sudah tenggelam, sudah kena azab Allah. Nah, Allah kada menerima lagi imannya Fir'aun itu. Jadi setiap kampung penduduk yang menentang Allah, kemudian Allah turunkan azab, lalu mereka tobat, mereka beriman, iman itu sia-sia. Kecuali yang pernah terjadi kepada umat Nabi Yunus tadi. Para muhibbin rahimakumullah, secara singkat kita ingat kembali kisah Nabi Yunus alaihissalam, bahwa Nabi Zakaria diperintahkan oleh Allah untuk memilih 500 orang daripada Bani Israel. Pilih 500 yang terbaik di antara mereka. Nabi Zakaria memilih yang paling takwa, yang paling ahli ibadah, yang paling taat. Terkumpul 500 orang. Allah perintahkan lagi kepada Nabi Zakaria, dari yang 500 itu pilih lagi 100. Diseleksi lagi, terkumpul 100. Allah menyuruh Nabi Zakaria lagi, dari 100 itu ambil 50. Seleksi lagi jadi 50. Diseleksi lagi oleh Nabi Zakaria, tinggal 50. Allah menyuruh Nabi Zakaria seleksi lagi sampai 20. Disaring lagi, Nabi Zakaria memilih 20 orang yang terbaik di antara Bani Israel. Kemudian Allah menyuruh ambil satu dari yang 20 itu yang terbaik siapa? Maka terpilihlah seorang pemuda yang bernama Yunus bin Matta. Yunus bin Matta. Para muhibbin rahimakumullah, ba'asallahu Yunus ila ahli Ninawa min ardil Mausil wa umruhu hina idin 30 sanah fada'ahum ila Allah azza wa jalla 33 sanah fala yu'minu bihi illa rajulani rubil wa tanuha falamma ra'a tamarrudahum ala kufrihim wa inadihim wa'adahum bihuludil azab ba'da 3 wa kharaja Yunus min baini adhurihim ولما رأوا عذاب الله فوق رؤوسهم وتحققوا نزوله عليهم آمنوا وتضرعوا إلى الله وبكوا وتابوا فكشف الله عنهم وأما يونس فركب سفينة فلجت واضطربت فتشاوروا فيما بينهم على أن يقترئوا فمن وقعت فيه القرعة ألقي إلى البحر فلما اقترعوا وقعت القرعة على يونس فألقي إلى البحر فالتقمه الحوت فمكث فيه 3 وقال فيه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجاه الله من ذلك. Ringkasnya riwayat Nabi Yunus. Allah mengutus Nabi Yunus ini ke suatu tempat yang bernama Ninawa. Daerah yang bernama Ninawa. Ninawa ini nama tempat yang berada di Mausil. Mausil ini berada sekarang di wilayah negara Irak. Namun sekarang disebut Mosul. Dahulu Mausil. Sekitar 600 km dari kota Baghdad. Allah mengutus ke sana. Karena di sana ada umat yang menyembah berhala, yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di tempat yang bernama Ninawa tadi. Allah utus Nabi Yunus ke sana. Waktu itu beliau berumur baru 30 tahun.
Kemudian Nabi Yunus berdakwah di situ selama 33 tahun berdakwah siang malam. Yang beriman hanya 2 orang. Yang pertama namanya Rubil satu. Yang kedua bernama Tanuha. Ini 2 orang yang beriman kepada Nabi Yunus dan menjadi ulama ahli hikmah pada waktu itu. Setelah Nabi Yunus melihat bahwa mereka ini kada mau beriman, tetap kafir, menyembah berhala, ingkar kepada Allah, Nabi Yunus menjanjikan kepada mereka azab akan datang tinggal 3 hari lagi bila kalian tidak beriman. Diberi waktu 3 hari. Bila kada beriman, azab akan turun. Dan Nabi Yunus pun keluar meninggalkan tempat itu. Karena selama ada Nabi di tempat itu, azab kada akan mau turun. Yunus keluar dari tempat itu. Sesudah 3 hari, penduduk Ninawa itu melihat ada awan hitam yang gelap datang ke daerah mereka. Sudah berada di atas kepala mereka. Bila awan gelap itu turun, asap yang gelap turun, mereka akan mati semuanya. Nah, di saat itulah azab sudah di atas kepala, mereka berkumpul, beriman kepada Allah, bertubat kepada Allah, dan Allah terima tubatnya. Akhirnya Allah selamatkan mereka daripada azab yang sudah mereka saksikan di atas kepala mereka. Nabi Yunus keluar, beliau umpat kapal, menumpang kapal menuju ke tempat tujuan. Naik di kapal Nabi Yunus. Setelah kapal berjalan di tengah laut, kapal bergulak karena gelombang. Nah, kebiasaan orang kampung situ, apabila kapal ini macam ini, mesti diundi. Ada yang harus dibuang ke laut. Dibikin undian di kapal itu, dicabut undian, siapa yang namanya dalam undian akan dibuang ke laut. Ternyata dalam undian tertulis Yunus bin Matta. Akhirnya Yunus dibuang ke laut. Faltaqamahul hut, dimakan oleh iwak, ditelan oleh ikan yang besar. Begitu Yunus masuk ke dalam perut ikan, Allah memberikan petunjuk kepada ikan, wahai ikan, itu Yunus bukan rezeki engkau. Jadi harap jangan dilukai dan jangan diapa-apa itu Nabi Yunus, karena bukan rezeki engkau. Nabi Yunus bertahan selama 3 hari dalam perut itu, dan beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akhirnya Allah selamatkan Nabi Yunus daripada perut ikan. Demikian ringkasnya cerita Nabi Yunus dan penduduk kampung Sidin yang bernama Ninawa.